Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan aku Rivea de la Vega. Oke guys, siapa di antara kalian yang pernah mencoba buat mie ayam tapi hasilnya selalu gatot ataupun gagal total? Jadi hasil tekstur mie ayamnya itu sama sekali nggak kenyal atau lembek setelah direbus. Nah, buat kalian yang pernah bercoba berkali-kali hasilnya masih tetap sama, kalian wajib banget nonton video aku ini, karena di video ini akan aku kupas tuntas cara membuat mie ayam yang rasanya kenyal dan juga enak banget tentunya ya. Juga resep mie ayam ini tanpa bahan pengawet ataupun tanpa bahan pengenyal ya. Pokoknya ini resepnya alami banget. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan. Untuk membuat mie ayam ini, bahan-bahan yang diperlukan, pertama di sini aku pakai 500 gram tepung terigu protein tinggi karena memang khusus untuk membuat roti dan mie. Kemudian 150 gram tepung tapioka, boleh diganti sagu ataupun kanji. Lalu ada setengah sendok teh garam. Kemudian ada 2 butir telur bebek dan air secukupnya. Oke, di sini aku siapkan 500 ml ya. Nanti akan kita lihat berapa jumlah yang terpakai. Oke guys, ini dia bahan-bahan yang aku gunakan untuk membuat mie ayam. Silahkan kalian cek deskripsi untuk detail bahan-bahan. Dan sekarang kita lanjut ke proses pembuatan. Langkah pertama, kita jadikan satu tepung terigu dan tepung tapioka. Kemudian tambahkan garam. Lalu kita aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah itu kita pecahkan 2 butir telur bebek, kemudian kita kocok dulu, lalu kita tuangkan ke dalam adonan dan kita aduk-aduk sampai tercampur. Setelah kira-kira telur bebeknya tercampur, kemudian kita tambahkan air sedikit demi sedikit, aduk sampai rata dan kita mendapatkan tekstur yang kita inginkan. Oke, di sini aku pakai tepung terigu protein tinggi, tepung tapioka dan telur bebek karena memang itu rahasianya ya. Kalau misalkan kalian mau ganti dengan tepung terigu protein sedang dan telur ayam juga boleh, tapi hasil kenyalnya pasti beda. Nah, mungkin karena itu ya, kalau misalkan kalian sering membuat mie ayam tapi hasilnya gagal, mungkin ada kesalahan bahan-bahan yang kalian pakai. Oke, adonan ini kita uleni manual pakai tangan seperti ini aja ya. Gak usah pakai sarung tangan plastik karena pasti ribet. Nah, adonannya diaduk, diuleni manual seperti ini sampai tidak ada tepung terigu yang menggumpal ataupun belang-belang ya. Boleh dipilin ataupun digilas seperti ini. Pokoknya sampai adonannya benar-benar tercampur dengan rata. Dan ini teksturnya memang keras ya untuk membuat mie. Setelah itu kita istirahatkan dulu dengan ditutup plastik seperti ini selama kurang lebih 1 jam. Dan untuk airnya ini sisa 250 ml ya. Jadi yang terpakai cuma setengahnya aja. Setelah diistirahatkan selama kurang lebih 1 jam, adonan yang tadi keras bisa kalian lihat ini hasilnya jadi lentur ya. Setelah itu kita taburi dulu tepung terigu di alas adonannya. Kemudian kita potong ataupun kita belah menjadi 4 bagian seperti ini dan dipotong memanjang ya. Lalu kita gepengkan. Oke, setelah digepengkan kita lumuri dengan tepung terigu. Nah, untuk membuat mie ayam ini sebelum digiling, jadi ini adonannya harus benar-benar dilumuri tepung terigu supaya nanti tidak lengket ya. Kemudian kita giling dengan memakai ketebalan adonan nomor 1. Setelah digiling, ini hasil adonannya jadi memanjang dan di sini kita potong 2 dulu. Setelah dipotong 2, kemudian kita lumuri lagi dengan tepung terigu untuk bagian atas dan bawah. Setelah itu kita giling lagi dengan ketebalan adonan nomor 3. Setelah itu kita lumuri lagi dengan tepung terigu karena ini akan aku giling dengan cetakan mie. Jadi tepung terigunya harus lebih tebal ya supaya nanti gak lengket. Oke, langsung aja kita giling dengan menggunakan gilingan mie seperti ini. Nah, sambil digiling sambil ditarik ya. Oke, bisa kelihatan ya guys, kalau misalkan tepung terigunya kurang, ini hasilnya pasti lengket dan kurang bagus. Oke, tapi nggak apa-apa ya. Langsung aja kita lanjut ke step berikutnya. Kita giling yang satu lagi, tapi ini untuk bagian mesin gilingnya kita taburi dulu dengan tepung terigu ya, supaya nggak lengket karena ini lengket banget.
Oke, langsung kita giling yang berikutnya. Nah, bisa kalian lihat ya guys, kalau misalkan tepung terigunya cukup, ini nggak akan nyangkut. Jadi kalau misalkan nyangkut itu berarti tepung terigunya kurang ya. Setelah itu kita timbang beratnya masing-masing 100 gram. Oke, ini hasil adonan yang sudah digiling dengan cetakan mie, dan satu resep yang aku bagikan ini jadi 14 gundukan mie. Nah, ini masing-masing beratnya 100 gram seperti yang kalian lihat tadi ya. Setelah itu kita taburi dengan tepung terigu secukupnya dan kita uraikan supaya tidak saling menempel. Kemudian kita kemas dalam plastik, dan di sini aku pakai plastik kecil-kecil karena di sini aku adanya cuma plastik ini ya. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai plastik besar juga boleh, atau boleh juga pakai Tupperware ataupun toples kedap udara. Oke, setelah dikemas seperti ini, bisa langsung direbus atau disimpan di dalam kulkas. Karena resep aku ini tanpa bahan pengawet, jadi maksimal cuma 3 hari aja di kulkas ya. Langkah berikutnya kita akan mulai merebus mie ayam, tapi sebelum mulai rebus mie ayam, kita rebus dulu sayurannya, atau sayurannya ini boleh direbus terpisah. Yang jelas sayurannya ini jangan direbus pakai air rebusan mie ayam. Oke, setelah airnya mendidih seperti ini, langsung aja kita masukkan 1 bungkus mie ayam dan langsung kita uraikan ya. Setelah itu kita tunggu sampai airnya mendidih kembali. Dan untuk merebus mie ayam ini sebentar aja ya, cukup sampai airnya mendidih seperti ini aja. Nah, langsung matang. Oke, ini sudah kelihatan ya, kalau misalkan udah matang, bentuknya juga udah kelihatan kenyal. Langsung aja kita angkat dan tiriskan. Langkah berikutnya kita akan mulai meracik mie ayam. Langsung aja kita tuangkan 1 sendok minyak bumbu ayam. Oke, seperti ini. Setelah itu tambahkan 1 sampai dengan 2 sendok makan kecap asin atau sesuai selera. Oke, setelah itu langsung aja kita tuangkan mie ayam yang sudah direbus tadi. Dan langsung kita aduk-aduk ya supaya bumbunya meresap ke dalam mie ayam. Oke guys, untuk resep bumbu kari ayamnya menyusul ya, supaya videonya nggak kelamaan, jadi stay tune terus di channel aku. Kemudian kita tambahkan sayuran yang sudah direbus tadi secukupnya, lalu kita taburkan juga daun bawang. Setelah itu, tambahkan daging ayam kurang lebih 1 sendok seperti ini. Dan untuk pelengkapnya, di sini aku tambahkan saus sambal, boleh juga ditambahkan kecap manis atau sambal cabai rawit.
Ini dia hasilnya, mie ayam yang aku buat. Gimana guys, cara membuatnya gampang banget ya. Bisa kalian lihat, ini teksturnya kenyal banget. Ini aku goyang-goyangkan juga kelihatan banget ya kalau hasil mie-nya ini kenyal. Kalau hasilnya lembek nggak akan keriting seperti ini. Yang lembek itu biasanya mie-nya akan lurus ya setelah direbus. Oke, di sini aku aduk-aduk dulu supaya tercampur saus dan juga mie ayamnya. Oke, waduh ini bener-bener ini enak banget ya guys rasanya. Ini baru namanya jajanan sehat karena resep mie ayam yang aku bagikan ini tanpa bahan pengawet, tanpa pengenyal dan juga bahan berbahaya lainnya. Jadi stay tune terus di channel aku supaya kalian gak ketinggalan cara membuat resep dari bumbu kari ayam dan juga resep kuah mie ayam ini ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.